Halo teman-teman, coba kita kerjain soal ini lagi, soal puzzle lagi. Oke, cuman 4 menit nih, kita lihat. Oke, kita punya 10 kaos kaki hitam, 10 kaos kaki putih. Kita mau keluar, berapa kali kita harus nge-remove si kaos kakinya dari rak kalau kita mau keluar. Hmm. Maximum number of times ada 10. Kita mau keluar. 3 nggak sih? Nih, let's say kita yang pertama, uh, kita ngambil random gitu ya. Kita katanya kan kita nggak bisa ngelihat raknya kan. Jadi kita ngambil random dari raknya, ambil satu, set, dapatnya item. Ya kan? Ya udah, coba ambil satu lagi, dapatnya item. Oke, 2 kali. Alhamdulillah dapat. Sama kayak kalau putih-putih. Kasusnya adalah kalau kita ngambil dapatnya hitam, terus ngambil yang kedua dapatnya putih. Nah, terus kita ambil lagi yang ketiga, regardless dia mau hitam mau putih. Pasti kan udah ada pasangannya tuh. Jadi kayak ya udah pasti bisa. Jadi harusnya sih 3 ya. Ya benar. Oke. Move on ke berikutnya kali. Cross the bridge kayaknya aku familiar sama soalnya. Tapi coba kita lihat. Oke, 4 orang di jembatan. Semua harus nyebrang. Ya, kayaknya aku familiar deh. Ya, jadi ini ada 1, 2, 5, 10. Terus kita diminta ya kalau misalnya nyebrang karena cuman bisa 2 orang yang nyebrang jembatannya, dia bakal ngambil pace orang yang lebih lambat. Nah, terus ditanya berapa waktu minimum untuk nyebrangin empat-empatnya gitu ya. Nah, pasti aku nggak tahu sih, tapi pertama kali aku dapat soal kayak gini, intuisi pertama aku adalah ya udah orang yang paling lambat sama paling cepat kita gabungin aja gitu. Jadi 1 sama 10 diseberangin duluan, which is ngambil 10 menit, terus satunya balik, tambah 1 menit kan, udah 11 menit. Nah, terus ya udah 2 sama 5 pergi duluan, ke sana ambil 5 menit jadi 16 menit, duanya balik. Gitu ya. Jadi 18 menit. Nah, terus 1 sama 2 jalan bareng 2 jadi 21 menit gitu. Aku mikirnya 21 menit kan. Tapi ternyata enggak, intuisinya agak salah karena sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah justru ditumpuk. Jadi orang cepat jalan sama orang cepat supaya dia nggak rugi-rugi amat. Orang lambat jalannya sama orang lambat biar toh regardless dia juga lagi lambat kok, kayak mau orang yang 1 menit, mau orang yang 2 menit, atau mau orang yang 5 menit, kalau nyebrang sama 10 menit ujung-ujungnya ya 10 menit gitu. Jadi kayak gitu intuisinya. Nah, that being said, berarti ini caranya adalah kita seberangin dulu orang nomor 1 sama 2, butuh 2 menit, terus kita seberangin orang nomor yang 1 balik, jadi udah 3 menit. Nah, 5 yang 10 nyebrang bareng 10 menit jadi 13 menit. Orang yang 2 kita suruh balik jadi 15 menit. Terus orang 2 sama 1 bareng jadi 15 menit. Ya, jadi jatuhnya ini 15 menit. Mana nggak coba ya? 1, 2, 2, balik lagi 1, 3, 10, 13, balik lagi 2, 15, 15 tambah 2, 17 menit. Ya 17 menit. Iya, 17 menit. Oke, ini aku udah pernah kerjain, jadi aku coba di skip aja ya. Oke, warna bola terakhir kita punya 20. Biru, 14 merah. Kita ambil 2 sekalian. Kalau warnanya sama,
kita masukin bola biru. Kalau beda, kita masukin. Oke, jadi ya aku tadi bingung kalau misalnya warnanya sama tapi dua-dua yang diambil merah, birunya dari mana gitu. Tapi ternyata kita punya lain lah ya. Oke. Oke, kita oke. What will be the color of the last ball left in the bag? Oke. Coba kita pikirin. Yang pertama harus kita lihat adalah bola biru lebih banyak dibandingin bola merah. Dan setiap kalau kayak gini berarti chance untuk dia beda sama chance dia buat sama lebih tinggian mana sih? Kalau sekilas kita lihat harusnya chance dia sama lebih gede kayaknya deh. Iya, jadi kayaknya kalau mau dihitung matematis sebenarnya kombinasi 2 20 ditambah kombinasi 2 14 per kombinasi 2 dari 34 kayaknya lebih besar dibandingin kombinasi dikali ya 1 20 1 14 per 2 34 kayaknya sih lebih besar ya, kayaknya lebih itu. Oke. Jadi chance-nya lebih gede kalau dia sama, dan kalau kita sama kita bakal masukin bola biru. Jadi oh, trikinya di sini. Jumlahnya ganjil. Ambil 2. Oke. Ada kasusnya kalau jumlah bolanya 1 nggak ya? Ujungnya enggak ya? 2, pasti 2. Pasti eventually jadi 2. Kan ini kasusnya ini 34, ambil 2 tambah 1. Ambil 2 tambah 1, ambil 2. Basically ngurang 1 terus ya. Oke. Kasusnya kalau let's say kalau kita ngambil yang same color terus gitu ya. Kita ambil misalnya kita dapat merah terus. Dapat merah, biru. Jadi jatuhnya nanti at some point bakal jadi 27 bola biru. Oke, terus biru diambil, biru ambil. Biru masuk biru. Biru keluar masuk biru, biru keluar masuk biru, biru keluar masuk biru. Oke, bola terakhir bakal jadi biru. Oke, sekarang ngaruh nggak kalau misalnya kita ngambil terus birunya terus yang dapat. Oke, kita 20 ambil 2 biru, 20 biru, ujungnya 1 bola biru. Nah, ada 1 bola biru. Misalnya kalau kita ambil biru sama merah, set. Misalnya pas udah kasus itu kita ngambil biru sama merah, set. Dia kan beda. Jadi kita ambil aja. Jadi kita masukin bola merah. Ya udah habis itu tapi sama-sama merah. Masukin biru. Sama-sama merah. Oke, jadi tadinya ada 1 bola biru sama 14 bola merah. Kita ambil pas kebetulan dapat yang beda, kita masukin 1 lagi bola merah. Jadi ada 14 bola merah. Kita ambil 2. Jadi 1 bola biru sama 12 bola merah. Ambil 2. Ada 2 bola biru. Let's say 1 merah sama 1 biru sama 12 bola merah. Let's say kita ambil aja semua bola merah dan dapetin biru, berarti dari sini kita dapat 6 bola biru. 6 bola biru, ambil biru, sisanya biru. Oke, jadi sebenarnya sekarang sih
dari 2 test case yang aku coba buat, itu jawabannya selalu biru. Nah, sekarang yang perlu kita pikirin, berarti merah udah nggak mungkin jawabannya, jadi antara biru atau indeterministic gitu. Apakah dia selalu biru, atau bisa jadi dia kadang-kadang merah. Coba kita pikirin, ada nggak case di mana dia bola terakhir itu merah? Kalau misalnya selalu beda, let's say ini ya, berarti ada kemungkinan belas di awal kita selalu dapat bola yang beda, which is berarti di akhir kita bakal punya 14 bola merah dan 6 bola biru. Kalau 14-nya habis itu ujung-ujungnya kita jadi punya 13 bola biru, which is jadi biru. Oke. Sorry, tadi berapa? 14 bola biru sama 6 bola biru sama 14 bola merah. Gimana kalau beda-beda terus? Oh, atau sebenarnya kita bisa mikir kebal. Oke, kalau dua bola terakhir ini biru, pasti berikutnya jadi biru. Kalau dua bola terakhir ini merah, pasti berikutnya jadi biru. Nah, sekarang pertanyaannya, satu-satunya kasus di mana bola terakhir itu merah kalau sebelumnya bolanya biru dan merah, gitu. Oke, gimana kasusnya biru dan merah? Ini bisa jadi kalau sebelumnya ada dua bola biru sama satu merah, atau dua bola merah satu biru, atau bola dua bola biru sama merah juga bisa ya. Pas keambil yang beda. Pusing juga. Apakah kita bisa dapat bola merah? Bola biru selalu bakal nongol terlepas ada bola biru atau bola merah di ini ya di sisa backnya, tapi bola merah cuma bisa muncul kalau sebelumnya kita punya bola merah gitu. Aku nggak tahu tapi kayaknya biru. Oke, selalu biru. Kita lihat ada nggak penjelasan breakdownnya. Oke, ini dia bold. Oke. Iya, aku tadi mikir gini kan 14. Terus kita masukin 6. Jadi habis aja si bola birunya. Kalau kasusnya kayak gini nih, kalau misalnya kita ngambil biru merah, berikutnya bakal jadi merah bakal jadi biru. Nah, tapi kalau kita kebetulan ngambil dua merah, bakal jadi biru dan dua-duanya biru, which is berikutnya lagi biru. Oke. Oke. Tapi ada yang ini nggak ya? Apa pembuktian saintifik? Masa harus di ini ini counter example tapi kayaknya salah lagi. Tapi dia nggak bilang contoh kasus yang mana akhirnya merah gitu. Nih ya, here's my approach, oke.
jumlah merah nggak bakal odd karena starting number selalu oke, karena dia genap. Kenapa? Kalau kalau misalnya kita ambil 2 bola biru, jumlah yang masuk bakal biru kan. Berarti merahnya tetap genap. Kalau kita ambil 2 bola merah, merahnya bakal jadi tetap genap karena biru sama merahnya kalau kita ngambil 2 bola biru, merahnya tetap genap karena dia genap dan nggak ganggu kan yang masuk biru. Kalau kita ambil 2 bola merah yang masuk biru, jadi yang genap kurang 2 ya jadi tetap genap. Nah, tapi kalau misalnya biru sama merah, pada saat ini dia jadi ganjil karena diambil 1, tapi nanti bakal masuk lagi 1, tek, which is bakal jadi merah. Iya, jadi sebenarnya betul juga, merah nggak bakal pernah genap, nggak bakal pernah ganjil. Nah, karena dia nggak bakal pernah ganjil, eventually kasus terakhir pasti merahnya ada 2, dan kalau ada 2, dia pasti bakal jadi biru. Nah, ini menarik nih ya, karena si merahnya bakal selalu genap, jadi kita selalu bisa ngeganti 2 merah jadi 1 biru. Oke, menarik. Aku suka sama teori yang ini. Ada hintsnya nggak? Iya. Mm-mm. Iya, ini benar teorinya. Jadi si red balls itu bakal selalu genap. Oke, betul sih. Jadi ya kayak gitu dulu deh. Lumayan menyebalkan soalnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.